Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Senin tanggal 23 Februari 2026. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PT Awkarin Transwisata. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Kita akan melihat-lihat terlebih dahulu ada bis apa aja nih di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD double glass. Ini saya belum tahu ya teman-teman milik PO apa. Yang jelas ini menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Kemudian teman-teman, di sini ada satu unit dari total banyak unit armada Jetbus 5 HDD single glass dari PO White Horse. Nah, ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OF 1623L transmisi manual Euro 4, teman-teman. Yes, ini adalah bus dengan posisi mesin yang ada di depan dan sudah ada air suspension bawaan dari sasisnya, teman-teman. Menarik ya. Kemudian di sini ada satu unit armada Jetbus 5 SHD single glass dari total banyak unit armada terbaru dari PO Efisiensi. Nah, ini hadir dengan sasis Hino RM 280 Euro 4, teman-teman. Kemudian di sini ada satu unit dari total banyak unit juga nih. Kali ini datang dari PO Suburjaya. Luar biasa, teman-teman. Sultan dari Rembang. Jadi kalau teman-teman mau menyewa armada PO Suburjaya, jangan lupa requestnya yang buatan Karoseri Adi Putro aja ya teman-teman, yang JB5 aja. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, wow, 3 teman-teman ya, 3 unit armada dari Efisiensi. Karena memang ini luar biasa, PO Efisiensi ada puluhan unit sasis yang masuk ya sejak awal tahun 2026 teman-teman. Keren. Ini membuktikan bahwa kalau teman-teman setia bersama Efisiensi TVD Group, akan ada armada-armada terbarunya. Dan kalau teman-teman mungkin punya dana gitu ya untuk membeli armada bekas Efisiensi, nggak apa-apa, digaskan aja karena perawatannya udah terjamin, teman-teman. Yang terakhir di sini ada satu unit armada Jetbus 5 SHD milik PO Tirto Agung. Wah, ini armada baru ya, sasis baru, bodi baru teman-teman, dan liverinya ini ada sedikit pembaruan ya. Oke, yang jadi pertanyaannya mungkin di mana nih armada yang akan kita review ya? Armada yang akan kita review ada di ruang finishing di sebelah teman-teman. Jadi setelah ini kita akan menuju ke sana dan akan mereviewnya secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interior. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Ini dia teman-teman, 2 unit armada terbaru dari PT Awkarin Transwisata. Nah, armada ini nanti akan dioperasionalkan di Pekanbaru, Provinsi Riau
dan tergabung ke dalam PT Mia Travel, yaitu Minangkabau International Agency yang didirikan oleh Bapak Muhammad Imral Adenansi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, dua-duanya ini benar-benar sama persis nih, kembar teman-teman ya. Sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 Jumbo, salah satu produk minibus dari karoseri Adiputro. Dan mungkin kita semua sudah tahu ya, ada apa aja sih produk minibus di karoseri Adiputro. Yang pertama ada Jetbus 5 MC, kemudian ada Jetbus 5 Jumbo, ada Jetbus 5 Big Jumbo, dan ada Jetbus 5 Big Benz untuk ukuran yang paling besar di line up minibus karoseri Adiputro. Nah, dua-duanya ini sama ya, sama-sama menggunakan sasis dari Mitsubishi, yaitu FE71 teman-teman. Dan ini tampilan depannya, kita lihat salah satunya teman-teman di sini, ini benar-benar polos ya, benar-benar polos, hanya ada stiker Jetbus 5 Jumbo dan stiker kesayangan kita, yaitu Tafcode Dinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya kita bisa menikmati produk karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi teman-teman. Nah, ini di depan ini ada front grille ya teman-teman, karena memang untuk posisi mesin terletak di depan. Kemudian kita akan lanjut lihat bagian sampingnya teman-teman, dari armada yang ada di sebelah sini, supaya view-nya jadi lebih luas ya, seluas view dari kaca depan ke arah luar ya. Seperti ini, luas banget view-nya teman-teman. Untuk dimensi dari armada ini panjangnya 6,6 meter ya teman-teman, dan untuk tingginya 2,6 meter, kalau lebarnya 1,9 meter. Jadi ini sangat compact ya, bisa dibawa kemana-mana. Dan yang paling penting adalah distribusi bebannya, ini sangat merata teman-teman ya. Teman-teman bayangin, posisi mesin ya, ini ada di depan, kemudian di bagian belakang itu ada bagasi. Jadi sama-sama berat ya di bagian depan dan belakang. Nah, dengan beban atau berat yang terdistribusi dengan baik, maka perjalanan teman-teman naik armada ini akan lebih stabil ya, nggak limbung-limbung teman-teman. Untuk di bagian depan di sini, ini ada pintu ya, bisa untuk 3 orang di bagian depan teman-teman, yang terdiri dari 1 driver plus 2 penumpang seperti ini. Ini dashboardnya cakep banget teman-teman ya, banyak yang di-upgrade seperti ini teman-teman. Ada garnish wood panel teman-teman dengan finishing yang glossy. Wah, ini hembusan AC-nya pun terasa ya sampai sini teman-teman. Mantap, dijamin adem teman-teman ya. Kemudian di sini, nah ini ada kaca yang bisa digeser, bukaannya cukup luas teman-teman ya. Seperti ini cara bukanya, teman-teman bisa lihat. Ini ada area yang bisa dijepit atau dicubit gitu ya. Kemudian teman-teman cubit terus geser seperti ini. Nah, di sini area untuk maintenance mesin ya, atau service hole. Oke, ada pegangan tangan juga, wes lengkap banget di sini teman-teman. Kita bisa tutup lagi dengan mudah seperti ini. Oke. Kemudian untuk pintu tengah. Nah, ini menuju ke ruang penumpang yang ada di bagian tengah, teman-teman. Ini modelnya sliding. Teman-teman, kalau mau varian yang swing juga bisa ya. Mau varian yang swing yang hanya ada 1 ya, atau yang 2, kita sering sebut sebagai 4 pintu atau 5 pintu, itu bisa. Ya, pakai sliding juga bisa seperti ini. Tuh, enak banget. Ada penahannya ya. Jadi walaupun ini diparkir mungkin di posisi yang miring gitu ya, ke arah depan, nah ini pintunya dia nggak akan glinding ya. Tetap safety untuk kita. Di bagian bawah di sini ada bordes teman-teman, untuk footstep tambahan ya. Kita bisa gunakan pegangan tangan yang ada di sebelah kanan di sini. Jadi naiknya safety seperti ini. Oke. Turunnya juga safety. Kemudian mungkin teman-teman bingung, ini gimana caranya ke arah belakang ya? Karena di sini ada kursi teman-teman. Tenang aja, ini kursinya bisa kita
angkat dan kita miringkan. Teman-teman lihat di sebelah sini ada tuas ya. Ini saya mau kasih lihat. Nah, ini ada tuas ya. Teman-teman bisa tekan tuasnya ke bawah ya, seperti ini. Kemudian teman-teman angkat kursinya seperti ini. Nah, ini kita dapat akses menuju ke ruang penumpang yang benar-benar leluasa. Oke, seperti ini contohnya. Lah, enak banget toh. Enak banget ini teman-teman. Enak banget. Oke, kita biarkan ya teman-teman ya. Dan bisa kita tutup seperti ini. Gampang toh. Di sini juga ada kaca atau jendela yang bisa digeser ya, sama seperti di depan tadi. Kemudian di sini liverynya, cakep ya. Ada permainan prisma-prisma yang kekinian. Kemudian di sini ada stiker air conditioning by Yaruki YR380 tipenya teman-teman. Memang untuk AC di sini kami benar-benar membebaskan ya. Pilihan ada di masing-masing owner. Jadi mau pakai Yaruki atau mau pakai merek lain itu monggo teman-teman. Kami bebaskan, tidak ada paksaan ya. Sama seperti bangku juga seperti itu. Oke. Lanjut kita lihat teman-teman di sini. Nah, ini bagian belakangnya, teman-teman bisa lihat. Wah. Keren ya, warna pink, ada stiker ACT Wisata. Nah, ACT ini bisa berarti Awkarin Transwisata ya, atau aksi cepat tanggap. Luar biasa teman-teman ya, aksi cepat tanggap atau ACT Action. Wih, keren teman-teman. Kemudian di sini ada bagasi yang benar-benar luas. Wah, ini. Tuh, teman-teman lihat ya, di sini ada barang, ini ada dudukan bangku ya. Di bagian bawah penyangga bangkunya, teman-teman. Ini bisa masuk loh. Tas, koper gitu ya, bisa dimasukin ke sini. Oleh-oleh bisa dimasukin ke sini, teman-teman. Nah, ini tadi penjelasan saya di awal. Bobotnya cakep ya, bebannya terdistribusi dengan merata teman-teman di sini. Ini bisa kita tutup ya seperti ini. Nutupnya enak ya, ada karet di bagian dalam. Kemudian di sini ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada diffuser, kemudian ada persky atau pelindung bumper ya di bagian bawah sini. Enak banget tutupnya. Kemudian kita lihat teman-teman di sebelah kanan di sini. Nah, ini tampilan sebelah kanannya, ini ada stiker Yaruki juga, merek AC. Kemudian di bagian bawah di sini ini ada akses menuju ke tangki bahan bakar ya. Seperti ini. Nutupnya gampang. Kemudian teman-teman, di sini ini juga ada jendela yang bisa digeser ya di dekat stiker. Dan saya mau kasih tahu dulu nih gimana sih cara ke arah service hall-nya di sana ya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu teman-teman di sini. Nah, ini ada louver AC ya untuk driver. Kemudian di sini ada banyak tombol coastal, teman-teman. Nah, ini kita lihat satu persatu ya. Jadi kalau ke atas itu dia mati ya. Kalau yang paling dekat dengan speedometer, ini ada lampu warna warm white untuk di dekat ducting. Kemudian di sebelah kanannya ini ada lampu warna warm white yang di dekat jendela. Yang di sebelah kanannya lagi ada lampu warna warm white yang ada di louver AC. Kemudian yang paling pinggir kanan ya, di sini ada lampu warna warm white sebagai ambient lights yang ada di ducting. Di bagian bawah di sini multifungsi ya, ada yang buat USB port charger, ada yang buat hiburan TV audio, kemudian ada yang kosong. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau menambahkan ya mungkin running text ataupun lampu disco gitu ya di dalam, ini ada saklar atau tombol coastal yang kosong dan bisa digunakan. Oke, teman-teman, yuk kita melihat gimana sih caranya mengakses ruang maintenance atau service hall di bagian depan. Let's go, teman-teman. Nah, ini sekarang kita ada di kursi paling depan, teman-teman ya, untuk penumpang 2 orang.
Di sini kita bisa lihat nih, ada WiFi. Wow, berarti bisa jadi fasilitas nih teman-teman ya. Ada WiFi. Saya taruh bawah dulu karena kita mau buka area yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada mikrofon wireless. Wah, udah nggak ada kabel lagi nih teman-teman ya, yang berserakan di bagian kabin. Jadi kalau mau karaokean ya, mungkin mau ngaji gitu ya sepanjang perjalanan gitu ya, bisa teman-teman. Mikrofon wireless. Oke, ini ada 2 kursi yang bisa kita miringkan ke depan teman-teman. Caranya kita lihat yang di sini teman-teman. Oh, hampir jatuh saya. Nah, ini bisa dimiringkan seperti ini. Kemudian di bagian belakang di sini ya ada cup holder dan ada tempat cekungan mungkin untuk naruh uang receh atau makanan-makanan kecil gitu ya. Di sini bisa. Kemudian di sini kursi yang kedua ini bisa dimiringkan juga seperti ini. Sangat mudah, teman-teman. Kemudian ada 2 pengunci di bagian bawah di sini. Ini bisa kita buka juga ya, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Yang satu lagi juga bisa kita buka seperti ini. Agak keras. Nah, ini dia. Terbuka juga akhirnya. Oke, kita bisa angkat seperti ini, teman-teman. Wah, ini ya. Akses maintenance ke arah mesinnya. Oke, di sini juga sudah ada peredam panas, peredam suara ya. Peredam getaran juga supaya lebih senyap, lebih nyaman lagi, teman-teman. Nah, ini bisa kita tutup seperti ini. Kunci lagi, kemudian kita angkat lagi seperti ini. Nah, gampang ya. Oke, sekarang kita menuju ke samping, teman-teman, atau ke arah ruang penumpang yang ada di bagian tengah. Let's go. Ini dia ruang penumpang di bagian tengah, teman-teman. Nah, di sini bisa untuk 16 orang penumpang. Jika ditambahkan dengan 2 orang penumpang yang ada di bagian depan, berarti totalnya armada ini bisa untuk 18 orang penumpang plus 1 orang driver. Tentu saja fasilitas di sini juga lengkap ya teman-teman, mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan, kemudian ada palu darurat pemecah kaca, dan untuk fasilitas hiburannya di sini ada layar monitor ya yang bisa kita gunakan sebagai pengganti dari TV. Nah, ini bisa kita buka ya seperti ini monitornya. Ada 2 teman-teman, ini di bagian depan dan di bagian tengah seperti ini. Ya, jadi walaupun kita duduk di kursi belakang, tetap dapat bisa menikmati fasilitas hiburan. Ini monitornya sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik armada ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, bisa sambil karaokean ya, bisa sambil nonton Netflix, bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Oke, kalau misalnya sudah tidak dipakai atau mau turun dari armada, silakan ditutup lagi ya, supaya nggak kejedot seperti ini. Tentunya kalau ada monitor pasti ada speaker ya. Speaker ada, subwoofer ada, pokoknya semua audio sistemnya sudah lengkap teman-teman. Dan peletakannya, teman-teman lihat, ini diletakkan seperti ini ya, supaya distribusi suaranya lebih bagus teman-teman. Kalau dari arah atas ke bawah ini kurang bagus suaranya ya. Ini cakep banget. Kemudian di sini ada louver AC di bagian samping ya. Seperti ini teman-teman. Ini ada lagi louver AC seperti ini. Ini bisa diputar ya 360 derajat. Arah hembusan AC-nya bisa kita mainkan. Nah, seperti ini. Wah, ini kenceng banget nih, luar biasa nih. Kemudian di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca, teman-teman. Seperti ini. Di bagian tengah di sini ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya. Karena bisa membahayakan perjalanan kita.
Kalau kurang, di bagian samping ya, di dinding, di integral, itu juga sudah ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Oke, seperti ini teman-teman. Saya mau jalan ke arah belakang terlebih dahulu ya, dan ini peletakan ductingnya di tengah, supaya saat kita ke arah belakang ini nggak kejedot seperti ini. Ya, sangat nyaman ya, sangat safety. Saya dengan tinggi badan 175 cm plus sepatu gitu ya, masih bisa berjalan dengan tegak. Ini saya duduk di kursi paling belakang ya teman-teman. Longgar juga nih ke arah atas ya. Seperti ini, enak. Kaki kita tidak menggantung ya, ada penyangganya. Dan posisinya kalau kita duduk di kursi paling belakang ini sedikit lebih tinggi. Karena di bagian bawah tadi kita lihat ada bagasi yang sangat luas teman-teman. Kemudian lanjut kita lihat lagi di sini teman-teman. Saya mau memperagakan ya duduk di sini. Ini saya mau angkat dulu kursinya ya, seperti ini teman-teman. Oke, kita angkat. Hup. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak ya dari kamera? Oke, mendingan diginiin aja deh. Nah, nih supaya saya terlihat kamera. Oke, teman-teman, di sini ada sabuk pengaman di setiap kursi ya. Ini saya mau pakai sabuk pengamannya dulu. Seperti ini caranya. Oke, kelihatan mungkin. Oke. Bisa direnggangkan ya, bisa dikencangkan sesuai dengan lebar badan kita. Nah, ini teman-teman. Enak banget nih. Ada USB port charger di sini. Tipe A dan tipe C. Oke, ada gorden. Ini bisa kita bentangkan ya. Ini sandaran lengannya kita bisa pakai integral yang ada di bagian samping ini. Nah, ini di-upgrade nih teman-teman, ditambahkan wood panel. Jadi mewah banget nih kesannya, seperti ini. Oke, enak ya. Ada armrest, nih bisa kita putar-putar ya, seperti ini. Kemudian kursinya ini ada fitur reclining seat. Jadi bisa direbahkan ke belakang. Kalau teman-teman duduknya di gang ya, ini gunakan tombol ya yang warna merah. Tekan tombolnya ke bawah seperti ini, kemudian teman-teman arahkan ke belakang seperti ini. Nah, kalau mau dikembalikan ke posisi semula, teman-teman tekan lagi tombolnya. Nanti dia akan tegak dengan sendirinya seperti ini. Wow, keren ya teman-teman. Oke. Ini teman-teman bisa lihat nih perbedaan yang paling rebah dengan yang paling tegak. Seperti ini ya, sama di semua kursi ada seat belt. Oke. Seperti ini, gampang. Safety banget. Wah, ke atas ya. Di sini ada louver AC, ini bisa kita arahkan, ini juga bisa kita arahkan. Sama ya tadi di sini ada lampu baca tambahan. Wah, enak banget duduk di sini nih. Dapat pegangan tangan, kakinya bisa selonjoran. Wih, enak. Nyaman banget. Teman-teman mau nyewa armada ini dari Pekanbaru mungkin menuju ke Bukit Tinggi atau ke Padang atau mungkin ke Medan atau mungkin ke Aceh ya, sampai ke arah pelabuhan nyebrang ke Sabang gitu ya, sambil jalan-jalan naik bis ini, mini bis ya. Ini juga benar-benar bisa dan sangat nyaman, teman-teman. Oke, kita sudah mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro. Luar biasa, langsung 2 unit untuk di Pekanbaru. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman yang menonton kelak juga bisa membeli armada sekeren ini. Dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya. Hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Yes, ini mungkin waktu sebelum armada ini dirilis saya pernah bilang ya, mau naik armada ini dari Malang menuju ke Padang. Tapi teman-teman ya sangat disayangkan teman-teman, ini kan baru hari ini berangkat ya. Paling ya 1 minggu lagi lah ya
sampai di Padangnya awal Maret teman-teman. Dan ada yang nggak bisa saya lewatkan di sini teman-teman, di Malang. Jadinya saya belum berkesempatan ya, atau belum bisa untuk nyobain armada ini dari Malang menuju ke Padang, karena memang kantor pusatnya di Padang ya teman-teman. Nanti setelah dari Padang baru deh ke Pekanbaru. Tapi nggak apa-apa, insya Allah saat kita main ke Sumatera ya, ke Padang atau ke Pekanbaru ya, bisa kita mencoba armada ini. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, karena masih banyak rilisan dari Karoseria Diputro. Ini menjelang Lebaran, alhamdulillah banyak orderan. Dan tentu saja untuk perjalanan teman-teman yang semakin nyaman, semakin aman, semakin baik bersama Chatboost 5 Series. Sesuai yang selalu kita gaungkan ya teman-teman, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Diputro ya teman-teman.